kita sih nggak punya sifat tablik wajib. Kayak ini nih kita ngomong nih, aneh nggak punya sifat wajib menyampaikan gitu. Cuma ngikutin ittiba, dapat keberkahan, ada perintah, ada yang meminta, ya udah disampaikan sejauh yang diketahui, yang Allah bukakan ilmunya buat kita. Tapi secara hakikinya apa yang kita dapat di sekarang ini, nikmat-nikmat yang kita terima ini, itu Allah menyampaikannya lewat Rasulullah. Itu kitab Maulid kan dibaca tuh tiap malam ngaji ya, supaya kita lebih kenal kepada Rasul. Allah yang pertama kali diciptakan apa? Nurnya Nabi Muhammad. Dari nur Nabi Muhammad itulah tercipta kita nih, surga, neraka, kopi yang kita nikmatin, susu, istri, semua itu diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menyampaikan nikmatnya itu lewat Rasul. Kita bisa melihat penglihatannya dari mana? Makanya disebutnya rahmatan lil alamin, begitu Rasulullah. Rahmatan lil, jadi tercipta dari bahan bakunya nurnya Rasul. Jadi wajar kalau Rasulullah itu apa yang menjadi pikirannya selalu ummati bahkan kecintaannya melebihi kecintaan orang tua kita sendiri. Itu sama kayak kita sama anak kita, kalau dia karena darah daging kita gitu kan, perasaan kita sama. Rasul sama, umatnya seluruh alam jagat raya ini daripada Rasul. Jadi Rasulullah seperti itu. Tetap disampaikan. Kita bisa paham satu ilmu, bisa ngamalin satu ilmu berkah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi, berkat barokah daripada Rasul. Nabi-nabi sebelumnya punya mukjizat segala macam, itu berkah daripada Rasul, mukjizat Rasul. Kan Rasul yang bilang, aku sudah menjadi nabi sementara Nabi Adam masih menjadi Nah, ada sahabat nanya, kapan kau diangkat menjadi nabi ya Allah, Rasulullah? Aku sudah menjadi nabi sedangkan Adam masih menjadi belum dikasih rohnya tuh, masih tanah tuh di alam surga, masih dikeletakin. Begitu melek, apa yang dilihat? Semua alam surga itu tulisannya di atas pintu-pintunya, semua hiasannya La ilaha illallah Muhammadur. Udah lahir belum? Jadi jasanya lewat jasa Rasul. Jadi kita bisa ada bertahan, ini udah jasanya Rasul. Coba kalau Nabi kita ini beruntungnya begitu, kita lahir di Nabi, menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan nabi-nabi itu nggak sah masuk surganya sebelum dia punya menyatakan dirinya menjadi umat. Kapan itu terjadi? Waktu peristiwa Isra Mi'raj. Semua nabi-nabi sembahyang, yang imamin siapa? Imamnya Rasul di Masjidil Aqsa. Nabi Allah Adam sampai dengan Nabi Allah Isa semua menjadi makmum. Makanya sah mereka masuk ke dalam surga. Kan pintu surga nggak dibuka kalau Rasul nggak nampak. Kalau kita jadi umatnya Nabi Nuh udah mati tenggelam gitu nih. Lahir zaman umat Nabi Nuh. Belum tentu kita beriman. Mungkin jadi umatnya yang ditenggelam itu. Atau Nabi Allah Ibrahim. Yang disumpahin Ibrahim supaya mati semua. Ini Nabi Ibrahim.
Jadi beruntung. Kita nggak pernah minta Pak, pesen ruh kita udah jadi, udah ada di alam ruh ribuan tahun sebelum itu ditiupkan kepada jasad kita ini. Tinggal Allah pilih ini mau jadi umatnya siapa. Kalau jadi umatnya Nabi Ibrahim, begitu ngelihat kita ingkar langsung didoain, mati nih ya Rob, mati. Udah saking nggak sabaran itu Nabi. Nabi Musa sama. 950 tahun sabarannya habis, sikat semua udah. Tapi Nabi Muhammad SAW, karena Allah sifatkan Rasulullah kepada sifat rahmatan lil alamin, makanya waktu dilemparin kotoran apa katanya? Enggak dihancurkan. Penduduk Taif gimana? Malaikat Jibril turun. Apa perlu dihancurin di masyarakat Taif? Enggak. Apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la. Jangan ya Rob. Kasih petunjuk mereka nggak kenal saya. Kata Rasul. Kalau Rasul ngambek, nggak bakalan lahir kita nih. Kakek moyang kita mati semua udah. Bener nggak? Saking sayangnya Nabi Muhammad. Makanya nggak akan nyampe kita kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali lewat Rasul. Maka ayatnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhib, ikuti aku kata Nabi. Itu Allah yang nyuruh. Jadi nggak bisa kita ibadah langsung kepada Allah Ta'ala nggak lewat Rasul. Harus lewat. Mana lewat Rasulnya? Ingat, oh ya kalau sembahyang ini yang Rasul ajarin. Lewat siapa kita tahu? Lewat guru-guru yang nyampein, lewat kitab yang nyampe kepada kita, lewat ilmu yang nyampe kepada kita di guru muda. Ingat, ini jasanya Rasul. Kita bisa makan enak, jasanya Rasul. Nasi tercipta daripada nurnya Rasulullah semua. Kalau nyampe nikmat itu pasti lewat Rasul dulu. Nggak langsung kepada kita, enggak. Dari nurnya Nabi Muhammad kekasihnya tercipta tuh semua alam jagat raya ini. Nabi-nabi mujizatnya dari mana? Itu kehebatan Nabi Muhammad kekasihnya. Jadi jangan nganggap Maulid itu sekarang bulan Maulid. Ingat pada Nabi. Ini kita ngaji begini Nabi yang nyuruh, sifat Nabi tabligh, menyampaikannya sampai sekarang. Yang didoain umati. Bahkan maharnya Sayyidatuna Fatimah Zahra dinikahkan kepada Sayyidina Ali. Apa maharnya Sayyidina? Mintanya daripada Sayyidina Ali. Tadinya nggak mau Sayyidatuna Fatimah dinikahkan sama Sayyidina Ali. Karena nggak mau meninggalkan ayahnya, kecintaannya kepada dia bagi sama Sayyidina. Udah diperintahkan mau mahar apa tuh? Malaikat Jibril turun. Sayyidina Ali nggak punya apa-apa. Jibril yang nawarin mau apa? Enggak bisa ada tempat. Anaknya Rasul, anak raja. Nanti kalau nikah anak raja, Rasul bukan orang miskin ya. Rasul itu orang kaya. Jadi kalau ente dengar cerita Rasul susah, miskin, bukan orang miskin Rasul. Nah kalau ada orang miskin susah, ada riwayat yang disuruh bunuh Rasulullah dibayar berapa? 10 ontak sama 10 kam. Datang ke Rasulullah, ngomong berapa yang dikasih? Harta rampasan 25 perangnya ratusan onta, ratusan kambing. Dia bawa. Lapor sama bangsa Quraisy, pemimpin-pemimpinnya yang mau nyuruh dia bunuh. Rasul ngasih gue bayaran lebih banyak ketimbang lu. Ini ratusan kambing 100, semua onta 100, belum yang lain-lain gitu. Makanya engkau beriman kepada Rasulullah. Rasulullah orang kaya.
Kalau semua tanah Mekah itu punya Sayyidatuna Khadijah, konglomerat di zaman itu berarti kaya apa miskin? Tuan tanah di gayanya orang jubahnya Rasul itu sama gamisnya import semua dari Romawi, dari Persia, bukan buatan lokal. Ada yang nganterin, ada yang ngasih hadiah. Jadi Rasul kalau pakai baju, bajunya baju mahal di zaman itu, bukan bikinan lokal. Gayanya jadi seperti orang. Nah, kalau Rasulullah gayanya kayak orang kaya, petandang berlenteng, ntar itu umatnya nggak begitu, dikatain nggak ngikutin sunnah Nabi. Kalau orang miskin, hitungannya apa? Bid'ah. Bener gak sih? Ya begitu. Rasul nggak pel. Hebat. Nah, kalau sekarang raja dunia, waktu Rasul lapar 3 hari nggak makan, malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, engkau ini raja alam jagat raya. Kenapa engkau kelaparan? Begitu ngomongnya. Meminta apa aja nikah? Rasulnya ogah, malu, tau gak malu? Malu karena ngerasa sudah banyak kenikmatan di beliau bersyukur yang apa diterima oleh Allah Subhanahu. Menjadi kekasihnya Allah itu pangkatnya Masya Allah. Kalau kita apa aja kita minta. Bayang 2 baru 4 rokat, mintanya mobil, harganya 1,5 miliar. Kita yang gitu kan ya. Buat 8 rokat, minta jadi caleg. Lurah, macam-macam udah. Jadi jasanya Rasulullah sampai dengan sekarang ini kita bisa duduk begini jasanya. Makanya biar balas ya. Makanya ada doanya tuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam baca tuh doa. Sering bersolawat, baca doanya, doain umat Nabi. Maharnya Sayyidina Ali kepada Sayyidatuna Fatimah, Jibril tawarin mau istana seperti apa di surga, ditunjukin di bawah. Mintanya yang macam-macam Sayyidatuna Fatimah. Cuma satu, saya mau dinikahkan sama Sayyidina Ali, syaratnya satu. Catatannya tuh. Malaikat Jibril naik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kirimkan dikasih itu sultan. Jibril langsung. Sayyidina Ali nggak tahu. Itu dibacanya kapan? Waktu Sayyidatuna Fatimah meninggal. Apa tuh tulisannya? Dia minta dikabulkan doa ayahnya, mengampuni dosa umatnya Nabi. Sayyidatuna Fatimah maharnya kepada Sayyidina Ali. Karena nggak mau dinikahin sama Sayyidina Ali. Dikasih surga segala macam, anaknya Nabi, anaknya raja nggak mau. Udah disiapin. Lah kalau kita maharnya kan buatan sini pasar Muhammad. Lah itu turun dari surga. Apa maharnya yang diminta? Karena dilihat siapa? Karena Rasulullah selalu menangis saat mendoakan umat setiap malam, setiap hari. Sayyidatuna Fatimah, apa yang membuat engkau sedih ya Rasulullah? Ya ayah anda tuh, ya itu. Mendoakan umat. Waktu dicabut sakaratul maut, timpakan semua sakitnya sakaratul maut kepadaku supaya umatku sedikit merasakannya. Begitu kata Rasulullah. Sama kayak kita punya anak kita sakit nih. Ya Rob kalau bisa tuh sakitnya gua aja yang nanggung, dia nggak sanggup, bener gak sih? Begitu Rasulullah. Waktu dihisab nanti di yaumul kiamah nih, kita punya salah dosa, Rasul sujud doa supaya kita diampunin tuh. Makanya doa habis azan tuh kan wasilah wal fadilah. Kalau doa qomat wati muabadan watihi wasu'lawi ya Allah, kabulkan apa permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamah kayak gini. Begitu kita berbuat dosa, Rasul sujud minta Allah Ta'ala diampuni. Gitu. Satu-satu. Makanya kata hadisnya di dalam Sahih
nggak akan sempurna iman seseorang seandainya rasa cintamu kepada Allah dan Rasulnya melebihi rasa cintamu kepada istri, anak, bahkan dirimu sendiri. Ini begitu. Wujud rasa cinta itu ngikutin, benar gak sih? Ini nanti kan suami, ini laki-laki, cinta mau bini, ngikutin bini gak? Hati sebandel-bandelnya ini orang, kalau bini udah telepon, pulang bang, pulang gak? Lah pulang. Hati ditakutin juga di Jawa BK. Ketemu bini suruh pulang, udah malam bang, pulang. Jadi kalau mengukur keimanan begitu. Seberapa cinta engkau kepada Nabi? 10%, 30%, 20%. Segitulah persentase keimanan kita kepada Rasul. Kita ini ngaji nih, iman yakin sama Rasul, kalau nggak pengen deket mau. Lah anugerah ini Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tarik ente datang ke sini atau datang ke tempat lain, di tempat kebaikan, mau majelis zikir kan, mau majelis ta'lim kayak segala macam, Allah yang tarik. Nah kenikmatan itu nyampe di tempat kebaikan itu disyukuri. Kalau enggak terlalu tarik tuh kenikmatannya. Jadi makin jauh karena udah dikasih nggak dipakai. Tidak disyukur. Ini azabila sadid, Aisyah kartum Allah tambahin lagi, jadi kita teman lagi teman. Makanya baca doanya itu jazallahu ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku nggak bisa membalas jasanya Rasulullah, engkau aja yang balas. Engkau yang lebih tahu, yang pantas. Itu kalau kita baca doa begitu dalam hati dikabul oleh Allah Ta'ala, 70.000 malaikat nyatet pahalanya perlu waktu 1000 hari. 70.000 malaikat yang nyatet pahalanya satu kali doa itu dibaca, nyatetin pahalanya itu 70.000 malaikat selama 1000 satu doang doanya. Tapi bacanya dari yang tulus dan ngakuin jasa kita banyak daripada Rasul. Ini badan kita kan bahan bakunya dari Rasul. Asli hakikat bahan bakunya dari situ. Kalau air mani bapak kita mah asal muasal aja, asal usul, ilmu asal usul namanya itu mah. Ilmu sabab asal usul. Tapi mereka punya jasa juga. Tapi mana yang lebih berjasa? Rasul. Rasul nggak sanggup. Kita nggak pernah ketemu. Ada ulama, warasatul anbiya, ada ustadz, ada guru-guru yang ngajarin. Itu sembahyang ingetnya juga sama aja. Kalau yang dibayangin Rasul kejauhan, Rasul bagaimana sih? Ya bener gak sih? Sama, bayangin dulu guruannya begitu orang Tebuireng. Kalau itu sembahyang, bayangin aneh aja. Cukup. Nah, bayangin Rasul kita gak bisa ngebayangin. Kalau guru kita kan kita ketemu. Sama aja. Ntar dia bayangin gurunya nyampe gak ke Rasul tuh? Nah, nyampe. Jadi yang deket aja yang bisa kita bayangin. Umpama kejauhan ntar kalau udah bisa baru, kalau udah pernah ketemu. Masa gak ketemu? Itu ini baca salawatan Rasul datang ketemu pasti. Cuma gitu yang ngerasain aja. Jadi baca maulid, baca ini itu jangan harus semangat. Apa sih buat ngebersihin hati nih? Supaya bisa siap. Nanti ngaji lama amat bacanya dulu. Supaya hati kita frekuensinya sama ilmu yang mau nyampe kepada kita. Jadi bisa kita amalin. Jadi distabilin dulu nih hati yang mau terima ilmunya nih begitu.
Mau makan aja ada pemanasannya dulu, bener nggak sih? Nah itu tablik. Jadi tablik ini adabnya setiap kali kita mengerjakan ingat Rasul. Oh ini pertolongan Rasulullah bisa minum. Oh gue bisa sembahyang karena Rasulullah dulu ngajarin sembahyang lewat guru-gurunya segala macam. Yang tahu Rasulullah siapa? Sahabat Rasul. Yang tahu sahabat siapa? Anaknya tabiin murid. Yang tahu tabiin siapa? Wa tabiin terus sampai ke bawah. Yang ngerti mereka gitu kan. Lalu kita nggak tahu kejauhan, udah yang dekat aja yang bisa kita lihat. Tablik. Kemudian fatona, artinya sempurna pengertian, cerdas. Sempurna pengertian Rasulullah itu sempurna pengertian. Maka mustahil bila artinya dulu apa sih sebenarnya pengertian fatona itu? Bukan yang ngerti matematika, profesor ngerti kimia, ngerti segala macam, bukan. Orang cerdas itu orang yang bisa memanfaatkan yang Allah berikan kepada dirinya untuk dia persembahkannya hanya untuk Allah. Itu orang cerdas. Yang tingginya begitu. Paling enggak untuk kehidupan akhir. Jadi kalau sesuatu apa yang kita perbuat yang Allah berikan kemampuan tangan, tenaga, mata, ucapan, hidung, mulut, telinga, pendengaran, segala macam kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, tujuan perbuatan itu nggak ada nilainya di akhirat, atau bukan tujuannya karena akhirat, itu berarti bukan orang bohong. Ini urusannya dunia, orang bodoh berarti. Bukan yang punya gelar profesor berderet-deret, yang orang pintar bukan. Rasulullah itu semua apa yang dimilikinya untuk Allah, hartanya untuk Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Sadatun Khadijah gimana, Sayyidina Umar, begitu mereka semua. Ini kan kita kagak. Apa yang Allah berikan kepada kita, buat kita milih. Merasa punya datang deh Ustadz minta sumbangan buat acara. Sumbang, acara lagi. Ini wakaf buatannya pusing banget nyarinya. Emang duit kita dari mana datangnya? Dari Allah. Terus ngerasa punya ente gitu. Kalau minta ya kasih, ntar juga dikasih lagi. Itu hitung-hitungan kan. Gue capek nih nyarinya. Lah, lu capek juga kalau gak kasih gak dapet. Jadi orang cerdas itu mempergunakan apa yang ada dalam dirinya, potensinya, semua kemampuannya untuk akhirat. Jadi kalau nggak ada nilainya sama akhirat nggak dikerjain sama dia. Itu namanya orang ya. Rasulullah begitu, seluruh hidupnya, hatinya, pikirannya, matanya, hartanya semua. Sayyidina Umar, apa kurang kaya? 1 bulan penghasilannya berapa miliar? Kalau mau dihitung sekarang nilainya, hampir 5 miliar. Bajunya cuma 2, tidurnya di pelepah semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Itu orang hartanya dari Allah dapat untuk ibadah. Dapat duit banyak, itu mau sembahyang pakai baju yang bagus-bagus, ini buat Allah Ta'ala kan gitu. Jangan buat kondangan batiknya harganya 1,5 juta. Kirain buat sembahyang kok paling mahal beli yang 200 deh. Kan itu banget. Kan batik mahal-mahal ya. Belum sepatunya. Coba ente hitung kondangan nih. Nanti kondangan nih, sepatu harganya berapa? Celana nih. Terus batiknya. Belum mandinya, minyak rambutnya, belum wangiannya berapa duit.
buat kita nih. Hitungnya begitu aja tuh gampang. Terus nanti sembahyang ke masjid, tinggal hitung tuh pakai sendal jepit, harganya berapa? 10.000. Sarung juga boleh dikasih. Kalaupun beli paling yang 75.000. Pokok ya itu kita tuh. Peci udah butek kagak ganti-ganti. Bener. Bener gak sih? Coba mau ketemu lurah batiknya pakai yang jelek. Kenapa sih kita begitu? Karena kita belum kenal Rasul itu bajunya semuanya impor. Jadi biar zaman Rasul mobil nggak ada, JNE nggak ada, Tiki nggak ada. Kok bisa dari Romawi, dari Persia datang itu barang sampai kepada Rasul? Ini buatan Persia. Walid tahunya dari kita bola Pro Walid udah dijelasin. Syabul Qadir yang ngomong, engkau pakai rida hijau lebih bagus buatan Persia. Cari yang zaman sekian, jangan yang buatan Yaman. Itu zaman Walid tahun 1950. Isi Abdul Qadir nyariin, belum dapat. Coba orang mati bisa nyariin rida. Setiap datang sampai 10 kali dikasih, tapi masih buatan Yaman, masih buatan Mesir. Yang disuruh cari buatan Persia. Jadi ada nilainya. Itu buatan Persia itu. Abdul Qadir yang ngasih 10 ridanya dikasih. Itu bisa bayangin orang mati bisa ngasih rida. Lah kalau walinya umatnya Rasulullah begitu gimana nabinya? Lah kalau malaikat yang ngambil bisa nggak? Lebih bisa. Rasul itu rajanya. Jadi kecerdasan Rasul itu yang namanya orang cerdas, semua perbuatannya punya nilai untuk akhirat. Kalau ini nggak punya nilai buat akhirat nggak usah. Nggak punya rumah di dunia nggak apa-apa, ntar kita bikin rumah di akhirat. Bikin sumbangan masjid segala macam, kita kasih sedekah itu bangun. Abdul Qadir pernah meneliti ibadahnya, dapat cerita. Beliau pernah meneliti ibadahnya, sembayangnya, tahajudnya, duha, segala macam, wirid, auratnya. Semua nggak ada yang kelihatan, kata Abdul Qadir. Yang kelihatan cuma satu, waktu dia ngasih makan orang. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim yang melakukan. Makanya Nabi Allah Ibrahim kalau mau makan, dia mau makan nggak mau dia makan sendiri. Itu sampai 1 kilometer ke kanan ke kiri, sampai 5 kilometer ke utara selatan, dia cari orang supaya dia mau makan bareng sama dia. Itu Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita enggak, kita makan sendiri, tetangga kelaper. Paling kalau makan enak, masakan cuma jemboy dong, enak makan nasi gitu. Tetangga jalan-jalan kita enak. Tetangga tuh. Nabi Ibrahim kalau mau makan, udah saking banyak orangnya susah. 1 kilometer dicari, siapa yang dia ketemu, tarik, diajak makan bareng. Habib Zain bin Smith yang di Madinah, sehari nggak kurang daripada 1.000 orang beliau kasih makan, dapurnya segala macam, tiap hari semua makan. Makanya kalau maulidnya Habib semua suruh makan, karena pahalanya di situ. Nanti haul ke Gresik, semua orang di Gresik dekat alun-alun suruh mampir makan. Dia tahu. Orang kalau habis ziarah ke wali, kalau disuruh mampir makan ke rumahnya, 80% berkahnya ke situ. Entar di pulang 20%. Dan cerdas orang-orang itu mah, dikasih makan. Lu makan kumpul di sini nggak usah bayar, gratis. Itu kalau haul di Jawa-Jawa gitu. Kalau kita kan kagak ya, maulid tutup pintu rumah. Orang penuh, boro-boro nyiapin air. Orang mau izinnya susah, bikin berisik kayak maulid malam-malam gitu. Ini orang-orang kita Islam-Islam juga. Jadi nggak mau nyari apa yang kita miliki itu punya nilai di akhir, itu minimal. Paling tingginya dia lakukan untuk Allah. Karena apa yang dia dapatinya semua datang daripada Allah. Jadi kalau ente punya duit, bini minta, udah kasih aja.
Orang duit ente dari Allah Ta'ala itu pasti buat dia, ntar juga Allah kasih lagi kalau perlu begitu. Kita sama bini aja pelit sama anak. Sama diri kita pelit. Bener gak sih? Udah mau makan itu, ntar gini. Ngirit-ngirit gitu. Udah baju mah yang ini aja gak usah. Kita begitu kan? Sama diri aja buat ibadah menghadap Allah kita pelit. Masukin kotak masjid yang diambil yang mana, ada 50 ribuan, ada 2 ribuan, ada gocengan, yang berapa yang diambil? Mas, kalau kata Kiai Haji siapa nih lupa. Aneh tanya, ente berangkat ke SGC nih sekarang nih, ngantongin duit 150 ribu, kecil apa gede? Ke SGC, kecil apa gede? Nah, itu duit nilainya kecil apa banyak? Dikit kan ya? 150 ribu ke SGC berapa apaan ya? Bener nggak? Lah sekarang kalau ke masjid, ente taruh tuh ke kotak 150 ribu, banyak apa dikit? Nah itu udah. Ente masukin ke kotak 150 ribu. Itu nilainya banyak apa dikit? Banyak kan? Berarti nilainya yang gedean mana? Masjid sama mall SGC? Tuh. Itu aja bandingin. Kita masukin ke kotak duit 50 ribu, masjid sumbangan, perasaan udah gede benar. Begitu dibawa ke mall nggak ada nilainya itu duit. Itulah nilai dunia. Tapi di akhirat sebesar itu berapa nilainya? Ya mau duit 50 ribu ke SGC, mendingan gak usah. Bayar parkirnya 10 ribu. Iya paling dia kan kalau mau mobil 10 ribu. Berapa jam gitu di situ? Belum ngopinya, ngopi berapa duit? 25 ribu. Nggak mau ngapain kita jalan-jalan doang, ngopi minum tahap doang. Tapi kalau 50 ribu ke masjid lebih perasaan yang gede bener. Nah, masuk toilet bayar apa kagak tempat umum? Hah? Berapa bayarnya? Itu masukin kotak masjid berapa? Berarti harganya sama gitu. Itu kalau mau bandingin begitu. Jadi nilai kita ini, yang kita punya ini sudah untuk akhirat apa dunia? Gitu aja ngelihatnya. Lah berarti itu kotak amal sama kotak toy yang di SPBU di mana 2000 kan ya? Mau masukin masjid. Disamain sama toy. Jadi harga masjid itu nggak semahal harga, sama aja kita nganggap masjid kita toilet. Kalau mau bandingin dulu. Jadi orang cerdas itu maknanya di dalam kitab Abu Sunan di awal-awal itu akal yang sempurna itu adalah cahaya. Jadi orang yang punya akal sempurna itu cahaya yang Allah taruh di hatimu. Cahaya itu dapat membedakan ilmu doruri dan ilmu nazar, yang perlu kepada dalil, yang tidak perlu kepada dalil. Berarti artinya orang mukmin itu orang yang lebih mementingkan akhiratnya ketimbang dunia. Kan begitu. Karena kenapa mukmin? Karena dia udah kenal Allah Ta'ala. Di dunia mah hidup sebentaran. Paling lama 65 tahun. Punya rumah gede, gedung, cakep, mati ditinggalin, bener sih? Apalagi punya bini masih muda, cantik segala macam. Itu mati, tinggal dikawin lagi. Gue tunggu masa idahnya, gue ganti lagi laki yang lain. Rumahnya punya siapa? Gak punya laki yang baru. Itu dalam kubur setan. Ya kan gitu gimana? Lo bener gak sih? Coba pernah mikirin gak sih? Emang ente bawa tuh rumah ke dalam kuburan? Kan kagak. Ya itulah hidup di dunia. Apa nilainya? Kan nggak ada. Jadi rizkimu itu, rizki yang memang jatah dirimu itu, yang engkau telan masuk ke dalam mulutmu, dan yang telah engkau infakkan ke dalam jalan Allah, itu rizki kita. Badan kita sehat, diinfakkan buat ibadah pada Allah Ta'ala.
Sudah diinfakin belum buat ibadah-ibadah yang lain, mumpung kita masih sehat? Bisa nggak kita datang ke tempat kebaikan, menunggu ilmu segala macam, badan kita sehat, ini infakin tuh dengan badan kita. Punya uang segala macam, kita masukin ke kotak 100.000, itu harta kita tuh. Kalau 100.000 di dunia dibeliin, pikirannya cuma makan, tidur, isi-isian dapur, apa yang ada di rumah dibikin fasilitas enak, itu ujungnya cuma kemana? Ke kamar, kalau nggak lewat kencing, lewat apa yang kita isi di rumah kan begitu doang. Tidur, bangun, makan, ngopi, kebanyakan minum, pengen buang air kecil, masuk kamar mandi, makanan semua banyak di kulkas, ada simpanan kita makan semua, dibuang kemana? Ada hasilnya. Jadi yang kita simpan semua di rumah itu, makan yang kita pikirin kita itu, larinya kemana sih? Itu orang cerdas begitu. Ada nggak nilainya buat akhiratnya minimal tuh? Kalau lebih tinggi ada nggak buat Allah Ta'ala nih ridho nih nggak perbuatannya kan gitu nilainya, yang memberikan nilai di akhirat, yang punya akhirat. Kalau kita masih ukuran gambaran, punya bini ngabuk-ngabuk udah biarin, terus juga lokasi bini kalau gitu di sana lebih banyak lagi. Itu nggak usah dibikin pusing gitu di dunia kan gitu ya. Karena dunia itu lahbun walibun, permainan dan senda. Itu Allah yang ngomong, itu bukan kita. Udah hadapin aja. Karena kehidupan yang hakiki itu nanti abadal abidin di yaumul kiamah akhirat. Udah nggak ada lagi mati, udah sekali disiksa seumur hidup disiksa kita. Kalau di dunia disiksa masih enak, bisa minta tolong sama Ustaz, sama Pak RT ini ada masalah tolong itu. Emang apa itu? Masih banyak yang kita bisa minta. Kalau di sana cuma satu yang nolongin, Rasul. Nah, seberapa dekat kita cinta kepada Rasul? Mau nggak dia nolongin kita nanti dia mau kiamat? Nanti bisa bayangin kalau orang lagi bagian apa sih, jatah pemerintah apa namanya? Sembako. Banyak banget orang kan ya, berebutan tuh. Itu baru berapa orang tuh? Taruhlah satu kelurahan berapa orang? 1.500 berebutan. Ada yang kenal sama RW, ada yang kenal sama petugas, ada yang kagak dinungguin, yang ngantri itu segitu banyak. Nanti di padang mahsyar itu dikumpulinnya orang semua hidup dari mulai zaman Nabi Adam sampai ya ngumpul semua di satu tempat. Saking panasnya, ada yang kelelep sama keringatnya sendiri, ada yang segini. Karena matahari begitu. Itu yang disebutnya huru hara bulan dia mulknya. Ente bangkit dari kubur, ini ngomongin kiamat. Bangkit dari kubur, ada yang telanjang, ada yang alokasi pakaian, wali-wali, para rasul, udah malaikat nungguin tuh yang dikasih pakaiannya. Kita mungkin telanjang kali, tapi nafsu udah nggak ada. Itu waktu ngegiringnya emang Allah apa? Allah ciptain api itu yang mengejar manusia supaya digiring itu tempat yang mau hisab, gimana ditimbang. Bukan jadi di jalannya tuh digiringnya pakai api. Begitu huru haranya. Itu pernah datang ke acara maulid ya? Segitu banyaknya orang. Acara dangdutan lah kalau yang agama gitu. Banyak orang di situ. Desek-desekan mau ngambil sesuatu susah. Mau dapat tempat paling depan susah. Hanya orang-orang yang punya keistimewaan yang ditempatkan di tempat yang mulia. Nah kita semulia itu nggak nanti dari mulai zaman Nabi Adam sampai yang kiamat? Sedekat apa kita sama Rasulullah? Itu mau bayangin nih ketemu sama Rasul. Bayanginnya begini, waktu acara maulid ini gampangnya begitu. Ada kiai-kiai itu di depan, yang hebat-hebat, yang punya makom tinggi-tinggi. Itu mau cium tangan gampang apa susah? Itu nggak kenal tuh sama dia tuh. Ada di ujung sana, bisa kan terobos? Belakang dia bisa. Nah begitu nanti kita. Siapa yang nenteng itu datang ke acara situ? Kenal nggak sama Sohibul Mausud hajatnya? Kalau kenal bisa diseret tuh. Ya sama di sana begitu.
Ente lewat benderanya siapa? Makanya penting seorang guru di situ yang sanadnya nyampe kepada Rasul. Nah kalau kita belajar sendiri, lah siapa yang menolongin? Coba kalau lagi pembagian sembako gitu, ada tetangga kita yang jadi petugas kelurahan, belum ditolongin, kita nenek kesian nih duluin pulang duluan. Nah kalau kita nggak kenal, sampai tuh nenek pingsan, nih diemin aja kali kalau nggak pingsan. Ya begitu. Jadi gambaran di alam dunia ini sama kan di sana. Ente ya datang ke acara kebaikan, kumpul para ulama, itu bisa nggak tuh ketemu langsung, paling cuma dari jauh doang udah sedepangan lihatnya, itu juga beruntung banget. Mau cium tangan kagak bisa kita, lah ketemu Nabi apalagi, ada sahabat, ada tabiin, ada wali, ada orang soleh, kita ini barisan berapa nih? Jadi kira begitu. Makanya orang yang sering bersalawat itu dekatnya mana bisa sedekat. Ya modal kita cuma itu doang. Cari dulu, belajar, banyakin salawat. Jadi ada stempelnya, oh iya nih, dunia dulu. Ngandelin amal kita mah. Yang kedua, jangan suka minta keadilan Allah. Di dunia, kalau yang udah pernah ya taubat ya. Jadi jangan pernah kita menuntut keadilan Allah Subhanahu. Kalau kita lagi dapetin sesuatu yang gak enak. Orang begini gak adil, yang dizolimin orang. Jangan begitu, jangan. Nanti kalau Allah keluarin keadilannya, itu dihitung diadilin, bisa kita yang kena ntar. Mana contohnya? Sekarang nikmat satu mata ente, kalau mau hitung keadilannya, sama ibadah yang udah ente jalankan, sebanding nggak? Itu berarti kita sedang meminta sifat jalalnya Allah Subhanahu. Kalau udah sifat jalalnya yang main, jadi orang yang nggak beriman kepada Allah Ta'ala kemudian dimasukkan ke neraka jahanam, itu sifat jalal keadilan Allah Ta'ala itu. Sebenarnya Allah rahmatan lil alamin. Makanya disebutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, makanya kita mintanya pakai sifat roh. Jadi kebaikannya aja yang dapat. Rasul itu kan lakot ja'akum rasulun min azizun alaihi ma itu harisun alaikum bil mu'minina raufu. Kalau sama orang kafir aja ditemperin kotoran di muka itu, sekarang bayangin nih ustadz nih ustadz formal nih, mau jalan ke masjid, ada pengajian, ada orang yang lagi ngawal nih, itu yang datang ya dilemparin kotoran on kambing, kira-kira gimana? Kurang ajar nih orang. Kagak lagi ngapa-ngapain nih. Sekarang Nabi dilemparin kotoran ontak ke mukanya. Coba itu bisa bayangin. Segitu Rasul nggak marah karena punya sifat rahmatan lil. Nah kita berdoa juga segitu. Jadi kalau lagi dapat sesuatu yang menurut kita nggak adil, ini jangan pakai biar adil ya Rob, dia juga kena, jangan ntar kita kena. Ini biarin aja, doain aja biar diampunin dia. Rahmatnya nyaluk, mudah-mudahan aku kuat. Jadi jangan nuntut keadilan udah. Jadi jangan pernah menyentuh. Jadi Allah dekat kepada hambanya ada dua jalur, ada jalur sifat jalal. Ini kan kita baca sifat 20, ada orang cerdas gitu. Kemudian ada jalur sifat rahmat. Itu yang mau diambil yang mana nih? Itu dekat sifat yang enak-enak aja. Rasulullah itu perwujudan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya punya sifat. Manusia mana yang dilemparin kotoran kagak marah, malah ngedoa? Manusia mana yang tiap hari diejek-ejek, begitu sakit nggak ada ditengokin? Nggak ada. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim nggak tahan. Nabi Musa apalagi? Nabi paling berangasan.
Nabi Ibrahim lihat yang maksiat, mati ya Rob, mati. Cuma Nabi Muhammad. Karena kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikanlah sifat rahman kepada Nabi. Tidak ada Nabi yang begitu, tidak ada. Kita yang mana kita aja nih. Kalau dia kurang ajar, kita ngamuk kan. Ngamuk. Ada kita maklum ya, maklum anak kecil. Enggak pernah. Kita nih. Jadi jangan suka nuntut keadilan sama orang, ntar itu berhadapan sama sifat keadilan Allah Ta'ala, itu hitungan kita yang kepuyang nih. Makanya doanya Rahman, ya Rahim, yang baik-baik aja. Jangan yang sadis-sadis nyebutinnya. Kan gitu ya. Lah, ntar kita kena hitung-hitungan jadi ribet urusan. Sifat patona. Cerdas begitu. Jadi ukuran kecerdasan itu orang yang Allah yang taat kepada Allah. Bukan Einstein, bukan apa. Ukuran kecerdasan begitu mah itu ilmuwan dunia. Kalau kita udah segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita miliki ya mau. Nanti Allah tambahin ilmu-ilmu yang kita nggak tahu. Rahasia ilmu yang Allah nggak, kita nggak tahu Allah kasih. Emang Nabi mondok pesantren di mana? Emang sahabat belajar di mana? Yang ada kan sekarang. Nah, sifat-sifat ini kita punya akhlak sama Nabi ada. Ingat selalu jasa Rasulullah. Berarti kalau mau ikutin Nabi, Rasul cerdas. Seluruh potensi apa yang Allah berikan kepada dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita sama ada. Kalau ngikutin sama Nabi maka gak mungkin dah. Udah bukan kelas kita dah. Ya udah harta gua jalanin semua, infakkan ke jalan Allah Ta'ala gitu kan. Bisa dibicarain begini ente. Lu tidur emang gitu itu. Udah benar. Lu bukan kelas kita nggak sanggup. Tapi paling tidak ada keutamaan. Kalaupun kita mau sedekah urusan jalan Allah nggak punya harta, ya minimal seimbang lah gitu. Ada nilainya, jangan pelit-pelit amat gitu maksudnya. Giliran ngotin kota 2.000 kan gitu ya. Kalau mau datang ke masjid ngantongin 50.000, perasaan lu duit banyak banget ya. Kalau ke PGSGC aja, Kelipo Mall lah. Nah, 50.000 dapat apa? Gitu. Jadi nilainya itu lebih besar nilai kita menghargainya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita bisa beramal apa yang kita miliki. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Indik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya rafi'an syani wa darji, ya Rasulullah, ya rafi'an syani wa darji, ya Rasulullah, salamun ya rafi'an syani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja mudah nih kayaknya. Bas.
Hah, kirain siapa kali tadi? Ustaz Kamal tadi ya, wah, mana? Wah, kemana aja, Pak? Pulang kampung. Pulang kampung.